Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Komala Dudamayanti dengan NIM 2384120, mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini saya ingin membahas sebuah buku yang menurut saya bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk direnungkan. Buku ini berjudul Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, karya Mulasih Tari dan Yazid At-Tafsir. Dan secara khusus saya akan membahas bab 1 karena menurut saya bab pertama ini adalah pondasi dari semua perubahan. Sebelum kita berbicara tentang perubahan besar dalam hidup kita, kita harus berani melihat diri kita sendiri terlebih dahulu. Bab 1 mengenal kepribadian diri. Bab ini berbicara tentang sesuatu yang sering kita anggap sederhana, tapi sebenarnya sangat mendasar, yaitu kepribadian diri. Bab ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, arti kepribadian. Kedua, berkenalan dengan diri sendiri. Ketiga, hal buruk dalam diri individu. Dan yang keempat, hal baik dalam diri individu. Dan keempatnya saling berkaitan. Di bagian awal dijelaskan bahwa kepribadian adalah keseluruhan sikap, pola pikir, kebiasaan, dan karakter yang membentuk siapa diri kita. Yang menarik bagi saya adalah satu pemahaman penting, yaitu kepribadian bukan sesuatu yang kaku. Artinya, kita tidak ditakdirkan untuk selamanya menjadi versi diri yang sekarang. Kalau hari ini kita merasa kurang disiplin, kurang percaya diri, atau mudah menyerah, itu bukan identitas tetap. Itu adalah sebuah kondisi, yang dimana kondisi bisa diubah. Menurut saya, ini adalah kalimat yang sangat membebaskan, karena seringkali kita terjebak pada label yang kita buat diri sendiri. Berkenalan dengan diri sendiri. Bagian ini menurut saya adalah inti dari bab pertama. Penulis mengajak kita untuk benar-benar bertanya pada diri kita sendiri. Siapa saya sebenarnya? Apa kekuatan saya? Apa kelemahan saya? Apa yang selama ini menghambat saya? Dan jujur saja, proses ini tidak selalu nyaman. Mengenal diri bukan hanya tentang menemukan kelebihan, tetapi juga berani mengakui sebuah kekurangan. Saya pribadi merasa bahwa seringkali kita sibuk memperbaiki hal-hal di luar diri kita. Nilai, pencapaian, penampilan, tapi jarang duduk tenang dan benar-benar berdialog dengan diri kita sendiri. Hal buruk dalam diri individu. Bagian ini sangat realistis. Penulis membahas bahwa setiap manusia memiliki sisi negatif, seperti rasa malas, ego, emosi yang tidak terkendali, kebiasaan menunda pekerjaan, dan saya menyukai cara penyampaiannya. Tidak menghakimi dan juga tidak menyudutkan. Karena memiliki sisi buruk bukan berarti kita buruk. Setelah membahas sisi gelap, penulis mengajak kita melihat sisi terang dalam diri kita sendiri. Setiap orang memiliki potensi, setiap orang memiliki nilai baik, dan seringkali kita lupa melihatnya karena terlalu fokus pada kekurangan diri kita sendiri. Bagian ini membuat saya sadar bahwa mencintai diri sendiri bukan berarti merasa paling hebat, tetapi menghargai potensi yang sudah Tuhan titipkan dalam diri kita. Sebagai calon guru, saya merasa bagian ini sangat penting karena nanti saya tidak hanya bertugas menemukan kesalahan siswa, tetapi juga menemukan dan menumbuhkan potensi mereka. Dan itu hanya bisa dilakukan jika saya sendiri sudah belajar melihat potensi dalam diri saya sendiri. Setelah membaca bab 1 di buku ini, saya pribadi merasa cukup tersentuh dan juga tertampar karena ternyata proses mengenal diri itu tidak sesederhana yang saya bayangkan. Sebagai mahasiswa, terutama di program studi pendidikan guru sekolah dasar, saya sering dituntut untuk menjadi pribadi yang sabar, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menjadi teladan. Tetapi ketika membaca bagian tentang berkenalan dengan diri sendiri, saya mulai bertanya, apakah saya benar-benar sudah mengenal diri saya secara jujur? Terkadang, saya menyadari bahwa dalam diri saya masih ada rasa malas, kurang percaya diri, atau kebiasaan menunda pekerjaan. Dan sebelumnya, mungkin saya menganggap itu hal yang biasa.
Namun, setelah membaca di bab ini, saya memahami bahwa kebiasaan kecil yang dibiarkan bisa mempengaruhi kualitas diri kita di masa depan nanti. Dari bab 1 ini, saya belajar bahwa mengenal kepribadian diri adalah pondasi utama sebelum kita berani berubah untuk hidup yang lebih baik. Perubahan tidak terjadi secara instan, tetapi dimulai dari refleksi dan kesadaran. Semoga review buku ini bisa memberikan gambaran dan juga motivasi, bukan hanya untuk teman-teman yang menonton, tetapi juga untuk saya pribadi, agar terus belajar menjadi versi diri yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga kita semua diberikan keberanian untuk berubah, bukan menjadi orang lain, tetapi menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya Kumala Dudamayanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.